Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita lantunkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala melainkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kenikmatan yang tidak mungkin untuk kita hitung. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala bukan meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah bagaimana mensyukuri nikmatnya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita harapkan syafaatnya. Kita harapkan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surganya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Thauban dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasu yuhsyaru ma'a man ahab." Manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang ia cintai. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian ba'da isya kita. Setelah beberapa topik yang lalu, dari mulai fikih minoritas, fikih keluarga, kita adakan kajian subuh dengan mengambil sirah. Dari mulai sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Yang mana subuh tadi kita memasuki sahabat yang ke-6. Dan insyaallah karena memang waktu dan satu lain hal, mulai besok kita akan mengambil 2 sahabat. Sehingga insyaallah pada hari Kamis kita akan menuntaskan 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan share. Kita akan sejenak untuk sama-sama berbagi membahas tentang dakwah. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika berbicara tentang dakwah, maka pada hakikatnya kita berbicara tentang diri kita. Karena hadirin ikhwatal iman, pendakwah bukanlah sebuah profesi khusus. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, dia merupakan suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Makanya menarik sebuah ilustrasi yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi ketika beliau mengarang sebuah buku yang diawali dengan keresahan ataupun pertanyaan beliau. Bagaimana kalau ada orang non-muslim yang ingin penjelasan tentang Islam dengan waktu yang singkat? Kita biasanya yang sudah belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, agak kebingungan untuk menjelaskan Islam dalam waktu yang simpel. Maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mengambil apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Baginda menjelaskan bahwa Islam itu seumpama bangunan. Pondasi yang harus kokoh, itulah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Ketika kita ingin membangun bangunan beberapa lantai, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang pertama dan utama adalah bagaimana kekokohan pondasi. Dan hadirin ikhwatal iman, permasalahan akidah dan keyakinan atau yang disebut dengan pemahaman dari 2 kalimat syahadat
ternyata tidak mesti berbanding lurus dengan gelar seseorang. Tidak mesti berbanding lurus dengan pendidikan seseorang. Kadangkala ada orang hadirin khotal iman rahimakumullah yang tidak memiliki jalur pendidikan yang tinggi, tapi memiliki kekuatan akidah yang dahsyat. Kita saksikan hadirin khotal iman bagaimana sesuatu yang jauh lebih bijak ketimbang daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Jadi hadirin khotal iman, pondasi dari bangunan Islam itulah yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Pilar-pilarnya hadirin khotal iman, itulah yang disebut dengan salat. Dan berikutnya hadirin khotal iman, dinding-dinding daripada bangunan Islam itulah yang disebut dengan saum. Itulah yang disebut dengan haji. Itulah yang disebut dengan zakat. Yang menariknya adalah ketika sampai kepada suatu pertanyaan, kita sudah memiliki pondasi, kita sudah ada pilarnya, dinding bagian dalam itulah saum dan haji. Dan dinding bagian luar yang kelihatan dengan orang, yang memiliki efek sosial yang kuat, itulah yang disebut dengan zakat. Maka apakah atapnya? Beliau mengatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, atapnya itu 2. Yang akan memelihara orang yang ada di dalamnya dari terik mentari ataupun dari terpaan hujan. Beliau mengatakan itu adalah jihad dan juga amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang nanti kita akan bahas dengan kalimat dakwah, dia merupakan salah satu hal yang akan menjaga orang-orang yang berada dalam bangunan Islam. Apa hubungannya amar ma'ruf nahi mungkar atau yang disebut dengan dakwah? Apa hubungannya dengan bangunan Islam memelihara orang yang berada di dalamnya? Hadirin khotal iman rahimakumullah, tidakkah kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah hadirin khotal iman, di mana hadis tersebut dikenal dengan Safinatul Mujtama'. Hadis berkaitan tentang biduk masyarakat. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di hadis itu Nabi SAW menceritakan bahwa seandainya ada orang yang menaiki sebuah kapal, ada orang-orang yang ada di atas dan ada yang menghuni di bagian bawahnya. Jika orang-orang yang berada di atas melihat orang yang di bawah tengah melubangi kapal tersebut dan dia tidak melarangnya, maka yang akan tenggelam bukan saja mereka yang di bawah, tapi seluruhnya akan ikut tenggelam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kita takut terhadap fitnah yang bukan saja menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi dengan demikian, hadirin khotal iman rahimakumullah, yang namanya atap dari bangunan Islam yang menjaga mereka-mereka yang berada di dalamnya, salah satunya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang akan memelihara orang-orang. Inilah yang akan memelihara kaum muslimin itu sendiri. Karena sekali lagi hadirin ikhwatal iman, kalau ada orang yang ketika melihat mereka yang di bawah, artinya seperti perumpamaan tadi, ketika seorang muslim melihat muslim lainnya melakukan sebuah tindak kekeliruan, sebuah kemaksiatan, kemudian dia tidak mencegahnya, maka yang akan tenggelam jangan dikira mereka saja yang berada di bagian bawah. Jangan sampai kita mengira bahwa yang akan terkenanya hanya saja orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi bagaikan biduk kehidupan tersebut, maka yang akan tenggelam adalah seluruhnya. Disinilah pentingnya, dan disinilah kita mengetahui mengapa kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dijadikan ilustrasi sebagai atap dari bangunan Islam. Hadirin khotal iman rahimakumullah, agaknya untuk malam ini, karena merupakan hadirin khotal iman, malam yang sudah dipenuhi dengan ilmu. Tadi sudah disampaikan sedikit kultum dari guru kita. Saya dengan beliau jumpanya kalau pas luar negeri terus. Saya di Korea lagi ngisi di Masjid Itaewon untuk meresmikan masjid di Changwon, beliau datang. Ketemunya di sana, sekarang di Australia ketemunya di Masjid Westall, luar biasa. Hadirin khotal iman rahimakumullah, karena itu saya tidak akan panjang, apalagi beliau katanya akan menuntaskan hari raya di sini. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita akan mengambil sedikit saja bagian daripada apa yang disebut dengan dakwah. Kalimat dakwah
secara akar bahasa memiliki ataupun berasal dari 3 kata. Berasal dari 3 makna. Yang pertama hadirin ikhwatal iman, dari kata-kata da'a yad'u yang artinya memanggil. Orang yang namanya memanggil harus tepat dengan namanya. Nama saya Agustiawan, bahasa Sunda kentara dalam bahasa saya. Tapi kalau saya dipanggil Sep, Ustadz Asep, nggak nengok saya. Karena memang nama saya bukan Asep. Yeah. Saya termasuk kalangan bangsawan, bangsanya Wawan, Agus Setiawan. Yeah. Jadi kalau dipanggil Asep nggak akan nengok. Yeah. Karena itu bukan nama saya. Dengan demikian, yeah, sebenarnya ketika seseorang itu berdakwah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mesti klik bagaimana mengajak orang sesuai dengan karakter orang tersebut. Yeah. Sesuai dengan kondisi orang tersebut. Yeah. Karena bisa jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sesuatu yang bagus ketika disediakan bukan dengan cara yang santun dan bijak, menjadi hal yang kontraproduktif. Atau sesuatu yang bagus tapi hal yang mendesak bukan itu. Yeah. Kita ke masyarakat yang miskin, kita ke masyarakat yang mereka untuk makan saja kesusahan. Yeah. Kita ceritakan bagaimana agungnya Islam, maka mereka akan menjawab, aduh Pak Ustadz, yeah, yang disampaikan Pak Ustadz kahartos ngan tekaraos. Yang disampaikan Pak Ustadz bisa difahami, cuma nggak bisa dirasakan. Yeah. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kata-kata dakwah yang pertama adalah da'a yad'u yang artinya memanggil. Berarti mesti tepat. Jangankan untuk nama. Ya. Terkadang orang nggak dipanggil gelarnya aja nggak nengok dia. Ya. Wah, kuliahnya lama tuh, gitu ya. Padahal kan gelar apalah artinya, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kata-kata dakwah yang kedua adalah da'a yad'u di'wah. Yang artinya adalah mengajak untuk makan. Yeah. Atau at-talab ilal walimah. Ngajak untuk makan. Orang kalau diajak untuk makan, kayaknya susah untuk nolaknya. Yeah. Jadi sering hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Yeah. Mudah-mudahan sih, saya nggak tahu kalau di KJRI di Melbourne. Cuma kalau di Sydney seringnya, kalau undangan dari KJRI itu undangan iftar, itu rame pas buka doang, Zat. Pas sholat tarawih cuma berapa gelintir. Karena undangannya memang iftar. Jadi kalau undangan untuk makan itu hadirin ikhwatal iman, seringnya itu rame yang datang. Di sini yang menarik adalah bahwa kaitan da'a yad'u di'wah, di sini akar kata dari kata-kata dakwah, hadirin ikhwatal iman, mestinya ketika kita berdakwah dengan sesuatu yang membesarkan hati orang lain, sesuatu yang menjadikan orang tertarik. Makanya nanti kita akan berbicara hadirin ikhwatal iman, entah kapan ya, tentang bagaimanakah metode di antara kita berdakwah. Terkadang tanpa perlu kita berkata-kata, seorang pendakwah itu bukan penasehat umum. Di mana-mana nasihatin orang. Yeah. Tapi yang pertama dan utama seorang pendakwah itu, seperti yang dikatakan oleh penyair dari Irak, beliau berpesan kepada kita untuk menjadi para pendakwah. Beliau mengatakan, kun kal farasyah, ta'siruha kullu ainin ra'atha walam tantiq bi kalimah. Jadilah kita bagaikan kupu-kupu, setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Dengan keindahan Islam yang melekat pada diri kita, orang akan terpikat tanpa kemudian harus bertutur kata, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Itulah yang kalau kita lihat dalam sejarah dakwah Nabi SAW, hal yang lebih dulu memikat masyarakat Quraisy. Bahkan ketika mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Nabi SAW, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir, tapi mereka tidak memungkiri bagaimana Nabi SAW adalah orang yang amanah. Di mana dibuktikan ketika Nabi SAW akan berangkat hijrah, maka beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang titipan, barang amanah dari orang Quraisy kepada yang memilikinya. Jadi da'a yad'u dakwah atau di'wah di sini artinya adalah ngajak untuk makan, berarti yang namanya dakwah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mestinya sesuatu yang menyenangkan orang.
sesuatu yang bisa membesarkan hati orang, sesuatu yang menjadikan orang itu tertarik. Ya. Saya menceritakan kalau kita salah nerangin, ya, apalagi padanan kata terminologi dalam Islam, wah bisa bahaya. Ya. Pernah dengar orang Cina mau masuk Islam? Hah? Belum? Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Waduh, atur nuhun, Pak. Syukran. Ada orang China mau masuk Islam. Datang sama Kiai. Pak Kiai, Islam itu apaan sih? Ya. Nah, Pak Kiai bilang, ya jadi dalam Islam itu yang pertama rukun Islam itu ada 5 perkara. Baru tuh Kiai ngomong begitu, itu kokoh langsung, hanya, balu saja ada satu perkara sama polisi udah 50 juta katanya. Apalagi 5 perkara katanya. Jadi dia baru habis urusan nama polisi, satu perkara udah habis 50 juta. Apalagi katanya Islam 5 perkara. Nah ini salah nerangin. Yeah. Padanan kata itu harus tepat. Yeah. Sehingga hadirin khotal iman rahimakum. Yeah. Kembali bahwa da'a yad'u artinya adalah mengajak orang yang membesarkan hati mereka. Menjadikan mereka hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, membumbung keimanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata-kata da'a yad'u du'aan, yang artinya adalah doa. Di mana doa adalah permohonan dari bawahan kepada atasan. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, semuanya terdiam. Dan saya lihat semuanya mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Saya nengok. Baru saja saya nengok, orang di samping saya itu langsung mengatakan, kamu mau? Saya tertarik, saya ambil. Dan ternyata Bible dalam bahasa Arab. Saya pun gak mau kalah, saya keluarkan dari tas, saya hadiahin Quran. Setelah itu kita berdialog. Kita tidak ingin membahas dialog saya dengan dirinya. Tapi yang menarik adalah sebegitu semangatnya dia untuk mendakwahi orang lain. Nengok doangan langsung ditanya, kamu mau? Inilah hadirin khotal iman rahimakumullah yang kita inginkan, semangat dakwah di antara kita. Dengan demikian hadirin khotal iman rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk sekarang hadirin khotal iman rahimakumullah, yaitu tentang caranya. Banyak cara hadirin khotal iman untuk kita berdakwah. Yang pertama, yang utama adalah hadirin khotal iman, bagaimana kita berdakwah dengan perilaku kita. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan hadirin khotal iman, bukankah ketika Islam itu begitu indah nampak dalam diri kita, maka kita bagaikan kupu-kupu yang akan memikat orang lain. Saya masih teringat ketika pertama kali berdakwah ke Australia. Saat itu 2008 hadirin khotal iman, diundang di Masjid Tempe di Sydney. Nyampe, kemudian ada beberapa kawan yang bilang, waduh Ustadz, ini negara emang negara kafir. Saya bilang, sebelum saya nyampe emang udah tahu, saya bilang. Kenapa ente bilang begitu? Iya Ustadz, kita mau ngegedein masjid, nggak boleh. Saya kemudian terdiam, saya bilang saya baru nyampe, saya belum tahu nih keadaan di sini. Selang 4 hari, maka kemudian saya panggil lagi orang yang ngomong gitu. Saya bilang, sini, saya udah ketemu jawabannya. Saya bilang, kenapa mereka kemudian menolak kita ingin meluaskan masjid? Jawabannya sederhana. Karena kita belum menunjukkan keindahan Islam dalam diri kita. Saya bilang saat itu, masjid kita yang masih segede gini saja, pada saat kita parkir, itu sudah membuat mereka resah. Sesuatu yang sederhana, bagaimana kalau kita ingin memperluas masjid ini? Hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata dari hal-hal yang kecil seperti itu, dengan menunjukkan bagaimana keindahan Islam dalam diri kita, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak sedikit di antara mereka yang nantinya akan terpikat dengan Islam ini. Itulah cara kita berdakwah yang pertama. Bagaimana menunjukkan dalam sikap kita. Ketika kita bekerja, kita menunjukkan bagaimana sikap muslim yang amanah, jujur, profesional. Makanya belum lama ini saya mengatakan ada sebuah buku yang cukup bagus, yang berjudul West Muslim and the Future of Islam. Beliau mengajak kepada kita untuk melebur. Dalam artian hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bergaul dengan masyarakat sekitar agar jangan sampai kita dirasakan menjadi tamu.
Sudahlah pakaian kita sedikit berbeda, kemudian juga kita menarik diri sehingga mereka tidak mendapatkan penjelasan Islam dari orang yang sebenarnya faham tentang Islam itu sendiri. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, cara yang pertama adalah tadi, dengan bagaimana menunjukkan dalam sikap kita. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, cara berdakwah yang bisa kita lakukan adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita miliki. Hadirin yang berada di Australia, hadirin yang berada di Melbourne seperti ini, maka kemudian kita mencoba untuk memikirkan apa yang mampu untuk saya berikan. Untuk ngajak orang, untuk kemudian berdakwah agar orang semakin baik. Oh Ustadz, saya punya waktu kosong buat ngajarin anak-anak di TPA. Oh alhamdulillah. Saya cerita beberapa hari yang lalu, jadi sebelum Ramadan, kita beberapa ustadz ke KJRI Sydney, Zat. Target kita waktu itu adalah minta dan juga bekerja sama dengan konsulat jenderal untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita orang Muslim, orang Indonesia yang ada dalam penjara. Dan mereka-mereka ini kebanyakan tidak bersalah. Mereka-mereka ini yang saya cerita adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, karena sebagian nelayan nggak ngerti, tiba-tiba ada kapal, ayo tolong dong, nah kodahi kita ke koordinat begini nih gitu. Nggak taunya mereka yang rencananya mau ngejala ikan, ternyata mereka bawa kapal tersebut masuk ke Australia dan isinya adalah orang-orang gelap. Jadi mereka kena tuduhan memasukkan orang-orang tanpa seizin ataupun tanpa ada berkas-berkas yang resmi. Nah itu kan hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata untuk dakwah ke penjara-penjara tidak mesti seorang ustadz. Karena di antara mereka ada yang perlu bagaimana orang yang mendengarkan curhatnya. Ada orang yang tadi saya katakan hadirin khotal iman perlu untuk mentransferkan uangnya ke keluarganya, meneleponkan ke keluarganya. Karena keluarganya taunya di Indonesia itu adalah suami mereka pergi berlayar. Kok nggak pulang-pulang? Ustadz, dari mana duitnya kok mereka mau transfer? Ternyata di penjara itu mereka boleh bekerja. Nyapuin penjara, itu dikasih uang. Kemudian ada beberapa pabrik, ada beberapa perusahaan elektronik yang kemudian mempekerjakan mereka. Jadi mereka dapat uang. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, ternyata banyak yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita miliki. Saya hanya ingin mengatakan kepada hadirin khotal iman, untuk dakwah yang kedua ini, semangat kita adalah bagaimana kita membuat sejarah bahwa kita pernah ada. Jangan sampai keberadaan kita tidak dirasakan oleh orang lain. Saya pernah mengungkap sebuah puisi yang disampaikan oleh Syauqi. Beliau mengatakan manusia itu ada dua jenis. Ada manusia yang sudah mati walaupun masih hidup. Dan ada manusia yang masih tetap hidup walaupun berada dalam kuburan. Apa maksudnya? Manusia yang telah walaupun masih hidup adalah orang-orang yang antara hidup dan matinya tidak ada beda. Hidupnya itu tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga ada dan tiadanya tidak dirasakan sama sekali. Tidak ada perbedaan bagi dirinya. Tapi ada manusia-manusia yang masih hidup dalam ingatan kita walaupun mereka sudah dikubur. Mereka-mereka inilah yang memiliki umur sosial jauh melampaui daripada umur biologis mereka. Itulah yang kita inginkan hadirin khotal iman rahimakumullah. Saya masih teringat ketika akan kembali dari Kairo setelah menyelesaikan S1 S2 di sana, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang sahabat yang waktu itu beliau berpesan kepada kami. Pesan tersebut masih terngiang di telinga kami. Beliau mengatakan, kun rojulan idza atal ladzina min ba'dihim qalu mar wa hadzal athar. Jadilah kita ini orang di mana generasi berikutnya akan mengatakan dulu pernah ada orang itu. Dan kalau mereka ditanya, mereka akan memudah membeberkan inilah hasil dari apa yang pernah kita lakukan. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita make the history. Kita membuat sejarah bahwa kita pernah ada. Oh dulu pernah ada di Masjid Westall, Bapak Fulan, Ibu Fulan, subhanallah.
Kalau setiap TPA, kalau setiap pengajian, jadilah kita sejarah, hadirin khotal iman rahimakumullah. Sejarah kebaikan yang akan dikenang oleh orang setelah kita. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Mendengar kata-kata sejarah ini saya jadi teringat. Yeah. Ketika sempat berdakwah ke Perth, di sana ada University, Curtin University. Pernahkah hadirin khotal iman rahimakumullah mendengar sejarah tentang masjid yang ada di kampus Curtin University? Yeah. Saya baru mendapatkannya hadirin khotal iman rahimakumullah ketika berjumpa dengan salah satu sesepuh di sana. Yang kemudian beliau menuliskan tentang sejarah-sejarah masjid Indonesia atau sejarah-sejarah masjid di Perth atau di West Australia. Yeah. Jadi ternyata masjid di Curtin University dulunya di kampus tersebut gak ada masjid. Yeah. Tapi kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah ada seorang sister dari Arab. Yeah. Yang waktu itu datang waktu sholat dan karena tidak ada tempat sholat, maka kemudian hadirin ikhwatal iman, dia masuk, ya, kan kalau di sini toilet itu nggak langsung ini ya, nggak langsung tempatnya, jadi ada sedikit ini, dan di sini kan kering. Ya. Maka beliau sholat di situ, saat itulah salah seorang guru besar masuk dan terkejut. Ya. Inilah yang ternyata dibawa dalam sidang senat. Bagaimana mungkin Australia yang mengakui multicultural, tapi ibadah orang yang melakukan ibadahnya tidak kita akomodir. Yeah. Dan ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, tanpa disadari bahwa dengan keteguhan hati dia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, ternyata menjadi sejarah. Itulah cikal bakal berdirinya masjid di Curtin University. Yeah. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, cara dakwah yang kedua selain dengan perilaku, kita mencoba berpikir apa yang bisa kita berikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi, untuk yang kedua ini, hadirin khotal iman, sangat erat kaitannya dengan keikhlasan. Sangat erat kaitannya dengan ketulusan. Karena ketika seseorang itu tulus, maka akan lahir sebuah sikap yang disebut dengan al-ijabiyah, yang disebut dengan proaktif. Orang yang memiliki ketulusan, dia akan selalu berpikir apa yang bermanfaat dari dirinya buat dakwah. Ketika Nabi SAW bersama para sahabat, ya, saat itu Nabi SAW dengan para sahabat ingin menyembelih seekor unta. Maka Nabi bertanya, siapa yang pandai untuk menyembelih unta ini? Ada seorang sahabat yang mengangkat tangannya. Kata Nabi, siapa yang pandai menguliti? Ada lagi. Maka kemudian Nabi mengatakan, biar aku yang mencari kayu bakar. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, al-ijabiyah, al-basata fi hayatid da'iyah, proaktif dan kebersahajaan atau humble dalam kehidupan seorang pendakwah berasal dari sebuah keikhlasan. Ketika kita lihat, oh ada orang yang sudah membawakan makanan, ada orang yang sudah membawakan iftar dan sahur, apa yang bisa saya lakukan? Nyuciin piringnya deh. Orang yang ikhlas tidak membedakan antara amal kecil dan amal besar. Orang yang ikhlas tidak pernah membedakan ini amal, ini kerja nantinya akan tampil ataukah tidak. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau berbicara tentang masalah keistiqomahan, ya, maka salah satu ungkapan dalam bahasa Mesir, ashabul kawalis athbat minal mumathilin. Orang yang kerjanya di balik layar terkadang lebih teguh dan istiqomah ketimbang orang yang main dalam sandiwara itu. Apa maksudnya? Orang yang sering tampil terkadang hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, sukar bagi diri dia untuk istiqomah, bisa berubah ketika disampaikan dengan untayan kata yang indah. Tapi dia begitu langsung berubah ketika mendapatkan sinaran keikhlasan dari diri seseorang. Yeah. Karena itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, kalau kita bertanya, yeah, ini jauh kajian dakwahnya dari jauh dari kajian ilmiahnya, ya, begini tentang cara dakwah. Yang pertama saya hanya ingin mengatakan hadirin khotal iman dengan perilaku, dan yang kedua adalah dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ketika saya di Malaysia, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, hampir setiap ujung minggu, hampir setiap weekend itu banyak yang ngasih SMS. Ustadz, bantuin saya dong. Saya bilang, kenapa? Ya. Bantuin agar jangan sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mobil yang sudah kamu miliki dipakai untuk apa saja. Subhanallah. Jadi mereka memasrahkan setiap ujung minggu
Mobil lengkap dengan bensinnya. Untuk dipakai berdakwah ke kilang-kilang. Di sana namanya kilang untuk ungkapan pabrik. Ke perkebunan sawit. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Kalau masing-masing kita berusaha untuk seperti ini, apa yang bisa saya berikan? Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, hasilnya kita akan saksikan luar biasa dahsyatnya dakwah di Australia ini. Meminjam istilah yang disampaikan salah seorang ulama kita di tanah air, ya. Marilah hidupkan dakwah, jangan mencari hidup dari dakwah. Ya. Dakwah ini mesti kita yang hidupkan, ya. Bukan kita nyari hidup dari dakwah. Ya. Jadi cara yang kita kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, adalah berusaha untuk kemudian, ya, melihat apa yang bisa kita berikan buat dakwah ini. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada seorang pendakwah di Mesir. Beliau ketika selesai dari Fakultas Pendidikan di Cairo University, sebenarnya cita-citanya adalah untuk mengajar di Saudi Arabia. Bukan karena materi, tapi beliau inginkan agar bisa beribadah lebih dekat, baik ke Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tapi ternyata Allah menakdirkan dirinya ditempatkan oleh Menteri Pendidikan sana untuk berdakwah di provinsi yang bernama Ismailiyah. Saat itulah dia datang kepada gurunya, minta nasihat, dikuatkan hatinya. Saat itu sang guru berpesan dengan kalimat yang sekarang saya gunakan untuk moto saya. Beliau mengatakan, innal mu'min la ya'ti illa bi khair. Seorang mukmin, ini kata-kata ata, kalau ada ujungnya ba, sama dengan ja'a ujungnya ba, itu bukan artinya datang, tapi membawa. Innal mu'min la ya'ti illa bi khair. Seorang mukmin selalu membawa kebaikan. Artinya dimanapun dia berada, kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Dia berada dakwah di Australia, dia berangkat haji, pulang ke Indonesia, orang tuh kerasa kebaikan dari dia. Nampak kilauan keimanan yang ada pada diri dia. Itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang bisa kita berikan buat dakwah. Cuma hadirin khotal iman rahimakumullah, untuk dakwah ini ada tantangannya. Kalau dalam ilmu dakwahnya, atau kalau dalam fikih dakwahnya, ada yang disebut dengan al-awaiq, dan ada yang disebut al-mun'atafat. Kalau awaiq, itu adalah tantangan yang ada di luar, tantangan eksternal. Kalau mun'atafat, itu adalah tantangan internal. Kita akan mulai dari dalam dulu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, tantangan dakwah internal yang pertama adalah tidak serasinya antara ucapan dengan kelakuan. Ini yang sering meruntuhkan bagaimana kewibawaan seorang pendakwah. Lu bisa ngomong doang lo. Hadirin khotal iman rahimakumullah, disinilah dipentingkan bagaimana keserasian antara ucapan dengan perilaku. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, tapi bukan berarti kemudian menyiutkan jali kita untuk mengajak kepada orang lain. Justru disinilah kesempatan bagi kita hadirin khotal iman untuk kemudian hadirin khotal iman kita segera memperbaiki diri kita. Bukan berarti kita menjauh, kalau kayak gitu saya mau benerin diri dulu Ustaz, baru kemudian berdakwah. Tidak, beriringan. Secara simultan kita memperbaiki diri dan mulai mengajak orang lain. Hadirin khotal iman rahimakumullah, bukankah para sahabat yang juga dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk kemudian bagaimana menjadikan diri mereka dari hari ke hari semakin baik. Dalam kasus tawanan perang Badar, hadirin khotal iman, lebih tepatnya tentang bagaimanakah harta rampasan dalam perang Badar. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, coba lihat asbabun nuzul dari surat Al-Anfal. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Para sahabat itu mempertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang berapakah bagian mereka dari harta rampasan. Subhanallah. Para sahabat nanyain bagiannya dari harta rampasan. Makanya ada seorang sahabat yang kalau kita baca dalam riwayatnya, beliau mengatakan pada saat fihi akhlakuna, begitu buruk akhlak kami saat itu. Malu, kata beliau.
Allah Subhanahu wa taala langsung mendidik kepada mereka hadirin khotal iman dengan mengangkat masalah pembagian harta rampasan ini dengan menyatakan qulil anfalu lillahi war rasul. Dan Allah tunda tentang tata cara pembagian harta rampasan sampai 40 ayat. Baru ayat 41 Allah menjelaskan berapa pembagiannya. Allah didik langsung mereka. Ya. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian berjuang untuk apa? Wa aslihu dzata bainikum. Bereskan hubungan di antara kalian. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sampai 40 ayat Allah didik kepada para sahabat. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Seorang sahabat yang ketika melihat Bilal, maka kemudian yabnas sauda, anak hitam. Maka kemudian Nabi langsung menegur, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu masih ada ya, bekas-bekas kejahiliahan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, yang dipuji oleh Nabi SAW karena bagaimana pengetahuan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Tapi beliau adalah seorang yang kurus. Pada saat beliau menaiki pohon kurma, sahabat yang lain mentertawakan akan kurusnya kakinya. Maka Nabi kemudian mengatakan, kalaulah ditimbang satu kaki dari Abdullah bin Mas'ud, niscaya akan lebih berat daripada bukit Uhud. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika seorang pendakwah suatu saat dia melakukan suatu kealpaan, itu bukan aib. Ya. Makanya kalau kita lihat para sahabat hadirin khotal iman rahimakumullah, yang menarik adalah bahwa ya, ketika mereka kemudian ditegur oleh Nabi SAW, mereka cepat berubahnya. Ini yang kita inginkan. Ketika seseorang menjadi pendakwah, ketika kita kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti berubah status kita dari manusia menjadi malaikat, bukan. Cuma ketika seorang manusia pernah melakukan salah, cepat bangkitnya. Ya. Itulah Nabi SAW mengatakan, hadirin khotal iman rahimakumullah, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam banyak salahnya. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak juga bertaubatnya. Ya. Makanya ketika diturunkan ayat lanjutan dari awal surat Al-Anfal, para sahabat menangis hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Langsung berubah hadirin khotal iman. Jadi hadirin khotal iman, ya, tantangan dakwah yang pertama adalah ketidakserasian antara lisan dengan perbuatan seorang juru dakwah, dengan seorang manusia. Ya. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak perlu kemudian kita merasa ya, berkecil hati kalau dilihat, waduh Ustadz kita kan belum baik. Beriringan, sambil kita memperbaiki diri, kemudian kita mengajak kepada orang. Ya. Makanya dalam kaidah dakwahnya dikatakan, laisal aibu fi an-nukhti. Bukan aib kalau seseorang itu salah. Walakinnal aib fit tamadi 'alal khata'. Tapi yang aib itu kalau orang terus-menerus dalam kesalahan. Ya. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, apa yang disebut dengan mun'atafat ataupun tantangan internal seorang pendakwah atau seorang muslim pada saat dia berdakwah adalah hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, akan digerogoti keikhlasannya. Ya. Akan digerogoti keikhlasannya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, belajar mempraktekkan keikhlasan merupakan sesuatu yang memerlukan batas umur yang tidak cukup sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Memang harus terus-menerus. Ya. Karena itu hadirin khotal iman, beberapa ulama mengilustrasikan dengan masalah ikhlas. Beliau mengatakan mirip seperti orang yang ketika malam ingin tidur, maka dia akan memeriksa seluruh pintu, dikunci gerbangnya, dikunci pintunya. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, orang yang cerdas akan juga menutup jendela-jendela kecil karena khawatir dari jendela inilah masuknya pencuri dan menguras seluruh hartanya. Begitu juga seorang manusia, ya. Dia kerja udah dijaga agar sesuai dengan sunnah Nabi, udah dijaga semangatnya, ya. Tapi ada suatu pintu kecil yang namanya ikhlas atau riya yang dia nggak tutup.
Ternyata syaitan kemudian masuk dari pintu itu dan kemudian mengambil amalnya. Ya. Inilah hadirin khotal iman yang perlu dijaga. Ya. Ikhlas itu hadirin khotal iman nggak berubah diri kita. Baik orang muji ataukah enggak. Orang caci ataukah enggak. Ya. Syekh Aid Al-Qarni, penulis yang tidak lagi asing bagi kita. Ya. Beliau pernah mengatakan, jangan sedih jika kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan apresiasi dari orang lain. Bukankah engkau mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nggak peduli, ya. Makanya ketika saya mengisi beberapa waktu yang lalu di sini, ya, di pengajian saya lupa di surau kalau nggak salah, saya mengatakan hadirin khotal iman, dua hal yang mestinya kita lakukan. Melupakan kebaikan kita pada orang lain dan mengingat kebaikan orang pada kita. Yang sering terbalik. Mengingat-ingat kebaikan kita pada orang, kebaikan orang pada kita, kita lupakan. Paham ya? Jadi mestinya hadirin khotal iman, ya, dua hal itu kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, udah deh. Ya. Apalagi jangan sampai kita ungkit. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau gugurkan sedekahmu bil manni, dengan keinginan mendapatkan yang lebih, wal adha, dan kata-kata yang tidak baik. Ya. Lo nggak bersyukur kalau nggak dikirimin dari Australia, nggak lulus lo. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ini menggugurkan daripada sedekah kita. Bil manni wal adha. Ya. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, qaulun ma'rufun, ya, khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang dilanjutkan dengan kata-kata yang tidak bagus. Ada orang tukang minta-minta, sambil kita kasih, ya, masih sehat, masih seger, minta-minta. Nih, ya daripada begitu, mendingan kita doain, Allahumma rzuq ya Allah. Gitu ya. Kata-kata yang baik. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi, ya, tantangan yang kedua adalah hadirin khotal iman, itulah yang disebut dengan keikhlasan dalam diri kita. Ya. Terkadang ada saja yang mencoba untuk menggoda keikhlasan kita. Baik kadang dari diri kita, kadang hadirin khotal iman sebab dari luar tapi kemudian menggoda keikhlasan kita. Ya. Yang ketiga hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, yang bisa menjadi tantangan bagi dakwah kita adalah nafsu kita. Nafsu ini bisa rasa takut, ya. Wah, antar posisi kita gimana nih? Ya. Wah, kalau kita nggak ngatakan yang benar, wah. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, sebenarnya, ya, jangan sampai kemudian kita tunduk dengan nafsu. Tinggal bagaimanakah cara dalam berdakwah itu? Ya. Bukankah dikatakan ad-da'watu fannun wa qiyadah? Dakwah itu seni dan kepemimpinan. Tinggal bagaimana seni kita dalam berdakwah. Bukan kemudian kita takut, ya, posisi, jabatan, kekayaan. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Tantangan dakwah yang dari luar atau yang disebut dengan al-awaiq. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Mengambil dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, maka tantangan eksternal dari dakwah adalah mungkin muslim yang lainnya. Nabi mengatakan hadirin khotal iman rahimakumullah, al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang yang beriman di antara 5 tantangan dan ancaman. Ya. Yang pertama, ya, ada nafsun tuwaswisuhu. Ada nafsu yang selalu ngajak nggak benar. Ya. Ada juga yang kedua kata Nabi SAW yang mungkin adalah muslimun yahsuduhu. Ada muslim lain yang iri padanya. Nah ini bisa jadi tantangan. Yeah. Orang yang namanya sudah iri hadirin khotal iman rahimakumullah, dikatakan dalam sebuah syair, ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan ridha, pandangan senang, cacat-cacat itu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau pandangan sudah pandangan benci, hal-hal yang sepele menjadi keburukan. Yeah. Jadi kalau orang udah demen, orang udah seneng, wah nggak ada jeleknya deh. Yeah. Orang kalau sudah suka misalnya, tapi kan mas itu hitam, tapi hitamnya hitam manis bu. Wow gitu. Yeah. Yeah.
Tapi kan kurus, ya semampai. Oh. Jadi orang kalau udah suka hadirin ikhwatal iman, an kulli aibin kalilatun. Ya. Kekurangan-kekurangan itu nggak kelihatan. Tapi wa ainus sukhti tubdil masawiya. Ya. Kalau pandangan itu sudah pandangan nggak suka, yang jelek itu yang kecil-kecil kelihatan. Ya. Ketika kita hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, jadi itu diantara tantangan eksternalnya. Dan hadirin ikhwatal iman, sekali lagi kita nggak terpengaruh dengan hal yang begituan. Ya. Yang lainnya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tantangan dari luar yang berikutnya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang mungkin menjadi tantangan kita adalah adanya orang-orang yang tidak suka dengan dakwah atau keislaman itu. Tapi kita bercermin hadirin ikhwatal iman rahimakumullah dengan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapinya dengan akhlak, beliau menghadapinya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah dengan kebaikan. Sebuah pepatah mengatakan, belajarlah kita dari pohon. Sekali lagi saya katakan, ya, belajarlah kita dari pohon yang memberikan keteduhan kepada orang yang bermaksud menebangnya. Biasanya kan ungkapannya itu, jadilah kun kasyajar, yarmunahu bil hajar wa yarmihim bithimar. Kalau ungkapan Arabnya begitu. Ya. Peribahasa bahasa Arabnya, jadilah kalian bagaikan pohon. Orang-orang melempari dengan batu, tapi pohon melempari dengan buah. Tapi saya punya pepatah yang lain, jadilah kita bagaikan pohon yang memberikan keteduhan kepada orang yang menebangnya. Orang kan lagi nebang tuh hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, masih ada tuh daun-daun yang memayungi dirinya. Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tantangan mereka yang tidak suka dengan akas dakwah kita, cibiran, omongan, bahkan mungkin yang lainnya, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hadapilah dengan akhlak. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya tidak ingin memperpanjang, ya. Ini saat saya pernah menyampaikan, al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas dengan isyarat saja sudah faham. Ya, saya lihat kepalanya udah pada mulai nunduk, jadi saya kira ya, saya tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak faham, ya. Maka orang yang cerdas itu dengan isyarat saja dia sudah faham, tanpa ada kemudian kertas kecil dari Pak Bambang, Ustadz 5 menit lagi orang udah pada ini. Maka saya cukupkan demikian, ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian materi dari Ustadz Agus Setiawan. Kalau kita cermati, materinya meliputi fikih dakwah, adabul dakwah, dan juga tantangan dakwah. Nah, apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka sekarang saatnya tiba. Silakan Pak Petaruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap dari uraian Ustadz bahwa tujuan dakwah adalah untuk mengajak kebaikan bagi semua manusia. Pertanyaan saya adalah juga yang saya tangkap bahwa dakwah itu bukan profesi, tetapi merupakan kemuliaan yang berikan Allah kepada manusia, dan merupakan salah satu andaikan itu rumah, merupakan salah satu bagian dari rumah, yaitu adalah atap, begitu ya Ustadz ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah khususnya dalam konteks Australia ini, kalau melihat dari cara dakwah adalah dua, pertama adalah dengan perilaku, kedua dengan apapun yang kita miliki. Pertanyaan ini adalah khususnya adalah kasus saya pribadi, Ustadz, yaitu terkait dengan pekerjaan saya. Apakah saya di sini mengajar dalam artinya mengajar non Muslim? Apakah kegiatan saya ini bisa diklasifikasikan sebagai dakwah? Dan apakah di mata Allah ada perbedaan dakwah atau kegiatan ini kepada Muslim atau non Muslim? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman
di tempat kerja saya, Ustaz. Waktu itu ceritanya saya mau pergi salat Jumat. Ada teman bertanya, salat, kalau kau pergi salat, bikin apa di sana? Saya bilang, saya ya menunaikan tugas saya jadi manusia untuk Tuhannya. Selain itu berdoa. Doanya apa? Doanya supaya saya jadi orang baik dan tetap gagah gitu. Jadi dia bilang, kayaknya tidak betul Tuhanmu itu artinya kalau begitu. Maksudnya dia tidak begitu setuju, bilang ini Tuhannya saya ini luar biasa. Karena saya tidak gagah dan saya tetap jadi orang yang tidak begitu baik. Ya, jadi yang saya tangkap dari itu, mungkin dari kelakuan kita selama di sini memang benar itu yang dia tangkap. Jadi kita kayak represent, mereka tidak mengerti agama kita, dia mengertinya Tuhan kita aja. Jadi dia bilang Allah. Jadi dia bilang kalau Tuhanmu bagus, mestinya perbuatanmu sering bagus. Sementara kita ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak, itu doang. Dan banyak pertanyaannya yang masih tidak begitu, maksudnya saya tidak begitu mengerti. Pertanyaannya ya, kenapa gerakan menyembah Tuhan harus gerakannya kayak gitu-gitu? Yang salat saya ikuti, saya punya nabi saja. Ya itu doang. Jadi bagaimana kita, ya bukan, saya tidak berani menjelaskan karena memang masih kurang anunya. Cuman bagaimana hidup di antara orang-orang seperti ini yang kadang mereka mencela, tapi ya saya tidak banyak bisa menjelaskan karena memang masih kurang saya punya agama. Itu aja. Ya, terima kasih. Pak Zamroni, silakan Pak Zamroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ketika memang dakwah sebenarnya mengajak orang lain dengan memperbaiki diri. Maksudnya targetnya adalah diri kita sendiri yang utama sambil mengajak orang lain. Nah, saya pernah mendengar juga bahwa keberhasilan dakwah adalah bukan orang lain yang berubah, tapi justru diri kita yang berubah dari segala aspek, misalnya keimanan, nambahnya ibadah, mungkin akhlak jadi lebih baik dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah kadang-kadang kita semua adalah pelajar, Pak ya. Saya merasa juga belajar bagaimana memperbaiki diri sambil mengajak orang lainnya adalah proses belajar. Kadang-kadang seringkali merasa, wah hari ini saya gagal ya Allah, saya tidak bisa menjadi fasilitator yang baik untuk bukan hanya orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa memfasilitasi diri saya, memenuhi hak saya kepada Allah, apalagi memberi fasilitas kepada orang lain untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, apakah kegagalan-kegagalan ini bisa Allah maafkan? Kadang-kadang juga kegagalan ini seringkali bukan membawa orang itu semakin dekat dengan Allah, tapi kadang-kadang menjadi semacam bumerang. Jadi makanya kan ada doa, ya Allah jadikanlah saya sebagai asbab hidayah, bukan penghalang hidayah. Nah, yang berikutnya adalah apa saja kiat kita tadi. Memang wala taqulu nama taf'alun, janganlah perkataan kita dengan apa yang kita sampaikan dengan perbuatan kita berbeda. Yang kedua, keikhlasan yang digerogoti. Tapi sebenarnya yang paling yang saya rasakan adalah musuh orang yang belajar mengajak orang lain dan dirinya kepada Allah adalah sebenarnya kebiasaan buruk. Saya rasakan kebiasaan buruk kita inilah yang seringkali menjadi handicap, menjadi penghalang untuk kita bisa maju, atau kadang-kadang jalan di tempat, kadang-kadang mundur. Jadi yaitu kiat-kiat apa yang sebenarnya yang bisa sementara waktu ini cepat sekali berlalu, dan saya yakin setiap detik pasti Allah hisab.
Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses, bukan di hadapan manusia, tapi yang hanya adalah di hadapan Allah, di sidang mahsyarnya Allah yang maha hebat. Itu saja Pak, terima kasih. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya Masya Allah. Yang pertama adalah pertanyaan dari seorang ibu yang di sini bekerja sebagai seorang pengajar, ya. Apakah bisa dikategorikan sebagai dakwah dan lain sebagainya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Niat itu bisa membedakan kebiasaan menjadi ibadah. Kaidahnya begitu. An-niyah tufarriq bainal 'adah wal ibadah. Dengan niat itulah suatu kebiasaan bisa bernilai ibadah. Ya. Kita menyediakan makanan untuk suami merupakan suatu kebiasaan. Tapi kalau niatan kita adalah untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk suami, agar suami nanti bekerja tidak perut kosong dan juga bekerja dengan baik, anak kita dan lain sebagainya, maka bisa bernilai ibadah. Ya. Jadi yang pertama sekali adalah dari seluruh aktivitas kita, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk berdakwah. Makanya meminjam apa yang disampaikan seorang pendakwah dari Mesir. Beliau mengatakan, ana da'i qabla kulli syai'. Saya ini sebagai pendakwah sebelum profesi yang lainnya. Sebelum dia jadi dosen, dia pendakwah. Sebelum dia jadi guru, dia pendakwah. Sebelum jadi bisnismen, dia pendakwah. Sebelum jadi pekerja baik di pabrik, dimanapun, dia adalah pendakwah. Ya. Apa maknanya hadirin khotal iman? Jangan sampai kemudian ya, berubah ya, akhlak kita, sifat kita antara di masjid dengan pada saat kita bekerja. Ya. Jadi ketika ibu berniat dengan kerja ibu, apakah itu ngajar di public school atau di private school? Ya. Kalau yang pertama niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah untuk berdakwah. Caranya gimana, Ustaz? Tadi yang pertama ya, menunjukkan kita ini adalah orang yang amanah, disiplin, ya, tanggung jawab. Ini sudah menjadi sebuah dakwah tersendiri. Di Jakarta, Bu, ada orang non-muslim ya, yang pernah datang kepada kami dan mengatakan saya mau bayar zakat. Kita bilang orang non-muslim gak wajib zakat. Ya. Tapi kemudian dia memaksa, enggak, saya pengennya ini dikatakan zakat. Orang non-muslim itu gak wajib zakat, kita bilang. Setelah itu beliau mengungkapkan sebuah kalimat yang ini menjadi suatu, Masya Allah, suatu pujian sekaligus memecut semangat kita. Dia bilang soalnya, kalau saya memberikan sesuatu dan itu dinamain sumbangan, sering gak nyampe-nya. Tapi kalau zakat saya yakin nyampe-nya. Itu kan berarti hadirin ikhwatal iman, ternyata tanpa kita sadari, ya, dengan action kita, dengan perilaku kita, orang melihat. Sampai mereka mengatakan, walaupun ya ini nggak bisa dikatakan zakat, tapi tadi dikatakan masukin ke dalam namanya zakat. Soalnya selama ini kalau dia bilang ini adalah sumbangan, seringnya nggak nyampe. Ini merupakan suatu pujian yang ternyata hadirin khotal iman rahimakumullah tanpa kita sadari. Ya. Yakinlah ibu, ketika ibu mengajar, maka semua mata akan memandang kepada ibu. Apalagi ibu dengan menggunakan kerudung, ya, dengan menggunakan hijab, orang akan melihat, oh ternyata yang namanya muslim itu disiplin ya. Ya. Banyak kisah-kisah di Eropa tentang bagaimana keislaman mereka. Ya. Banyak kisah-kisah di negara-negara non-muslim. Ya. Saya cerita, saya ketemu dengan Prof. Yunahar di Korea. Saya waktu itu meresmikan masjid di daerah Changwon. Ya, masjid pertama orang Indonesia di Korea. Dan itu yang membangun swadaya masyarakat. Mereka yang notabene-nya adalah pekerja TKI, subhanallah. Ya. Mereka cerita hadirin khotal iman rahimakumullah, banyak di antara mereka yang tertarik ketika awalnya berkawan, kemudian diajak untuk minum arak. Kalau di Jepang dikenal dengan sake, kalau di Korea dikenal dengan soju. Ya. Itu hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ternyata mereka mengamati. Bagaimana kalau kerja orang-orang muslim ternyata baik. Ya. Hadirin khotal iman. Ya. Jadi kembali, kalau memang niat ibu
Dengan bekerja ini adalah sebagai suatu ibadah, maka dia bisa bernilai ibadah. Disitulah kesempatan ibu untuk kemudian, hadirin khotal iman rahimakumullah, menunjukkan bagaimanakah Islam telah mendidik diri kita. Yeah. Kedisiplinan, tanggung jawab, tepat waktu. Yeah. Dan kalau memang ternyata dibukakan kesempatan untuk menyampaikan tentang Islam, maka bisa kita sampaikan kepada mereka. Yeah. Bahwa memang Islamlah yang mengajarkan kepada saya untuk disiplin. Islamlah yang mengajarkan saya untuk amanah. Yeah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yeah, kita ini adalah para pendakwah sebelum profesi yang lainnya. Yeah. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, salah satu buku yang berkaitan tentang fikih dakwah yang monumental, yang ditulis oleh seorang pendakwah terkenal di Mesir, hadirin khotal iman, beliau mengatakan bagian yang pertama dari subjudulnya, yaitu da'watuna, beliau mengatakan di subjudulnya bahwa dakwah itu adalah al-bara'. Apa yang dimaksud, al-fana. Apa yang dimaksud dengan al-fana? Yaitu menyatunya diri kita dengan dakwah. Sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga kalimat yang beliau gunakan adalah ana dakwah wa da'watu ana. Saya ini adalah dakwah dan dakwah itu adalah saya. Nggak bisa dipisahkan. Ketika dia mengajar, ketika dia menjadi istri, ketika dia menjadi suami, ketika dia bekerja, ketika dia bermasyarakat, tidak dipisahkan bahwa dia adalah seorang pendakwah. Yeah. Yang berikutnya hadirin khotal iman rahimakumullah, ini menarik ya. Kelakuan kita ini sering jadi represent daripada Islam. Yeah. Yeah. Orang akan melihat dari diri kita. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yeah. Itulah yang terus kita pacu diri kita. Yeah. Untuk kemudian ya bisa semakin baik. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ada bagusnya juga kalau kemudian kita mulai menyiapkan kira-kira kalimat-kalimat yang bisa kemudian menjelaskan kepada mereka. Ya. Sehingga hadirin khotal iman rahimakumullah, mereka bisa kemudian memahami. Ya. Karena kalau misalnya tadi diceritakan kita sholat kemudian ditanya kamu ngapain, ya. Maka ketika kita mampu menjelaskan dengan baik, hadirin khotal iman rahimakumullah, dari mulai berwudunya saja, maka orang akan tertarik bagaimana bersihnya kita. Tentang masalah sholatnya saja, saya tadi baru nyebarin beberapa orang dengan BBM. Ya. Ketika hadirin khotal iman rahimakumullah, ditayangkan pelaksanaan sholat tarawih di Masjidil Haram. Ada salah seorang muslim, ya, yang saat itu di sampingnya orang Amerika yang non-muslim. Ya. Jadi kan ketika mau sholat itu orang berseliweran tuh, ya. Jalan kelihatannya begitu. Ya. Ditanya orang Amerika ini, kira-kira butuh waktu berapa untuk merapihkan barisan kayak begitu? Kata orang Amerika ini, kayaknya perlu sekitar 3 jam. Karena dibilangin, ya, saat-saat umroh Ramadan begini, jumlahnya itu sekitar ribuan orang. Kemudian dibilang lagi sama orang muslim ini, tapi Masjidil Haram itu ada 4 lantai. Kalau gitu bisa 12 jam. Karena 4 kali sekian. Ditanyain lagi sama orang muslim itu, ya, ini mereka ya, dari berbagai negara dan bahasanya beda-beda. Wah, saya nggak tahu dah, apa bisa rapi atau enggak kalau dibarisin. Ya. Tapi hadirin khotal iman, bagaimana dia takjub ketika terdengar iqamah dan Syekh Sudes mengatakan istau, langsung baris rapi. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sesuatu yang kadang tidak logik, bahasa-bahasa ibadah yang mestinya kita bisa sampaikan. Karena bahasa akal dan rasional mereka berbeda dengan bahasa ibadah kita. Yeah. Yeah. Orang nggak semuanya paham istahu itu apaan gitu ya. Yeah. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika sudah mulai qomat, serempak berdiri. Yeah. Dan ketika Syekh Sudes mengatakan istahu, rapi. Bukan saja yang dekat dengan beliau, sampai ke lantai-lantai yang atasnya. Subhanallah. Yeah. Jadi tinggal bagaimana kita membahasakannya. Yeah. Yeah. Jadi kalau kemudian kita sholat sering dikatakan, Tuhan kamu nggak bagus nih. Kok setiap saat harus kemudian berdoa. Nah, kita bisa sampein. Yeah. Di Perth, saya pernah sharing. Yeah. Dan ini saya kira perlu dikembangkan bagaimana kemudian kita menjawab. Yeah. Ada sebuah keluarga yang dia curhat, anaknya sekolah di public school.
Ya. Kemudian waktu itu dikasih PR dan modelnya itu kerja kelompok dengan murid-murid yang lain. Setelah selesai dikumpulkan, apa kata gurunya? Ya, lihat, ya, kalau kalian kerja kelompok, maka tugas kalian cepat selesai. Makanya Tuhan kami itu tidak satu. Kira-kira kalau ditanyain keder nggak kita ngejawabnya? Alhamdulillah ibunya seorang yang bijak dan clever, sangat cerdas. Ketika pulang anaknya cerita begitu, kemudian langsung dibersihkan. Justru kamu mesti bangga. Ya. Kamu ngerjain PR-nya bareng-bareng. Kalau kamu bisa ngerjain sendirian, berarti kamu cerdas. Makanya Tuhan kita satu. Ya. Paham ya? Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, tinggal bagaimana kita membahasakan. Ya. Dan itulah hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, yang kembali kepada bagaimana kita melatih. Dan mungkin kita bisa share. Ya. Anak-anak kita yang sekolah di public school, bagaimana nih ngejawab kalau mereka kemudian mendapatkan sesuatu yang perlu untuk kemudian kita luruskan. Ya. Misalnya tentang masalah pernikahan, ya, mami kenapa kawin sama papi katanya. Loh kata guru jadi di sini memang nggak ada pelajaran agama, yang ada pelajaran etik, ya, pelajaran etika. Ya. Jadi yang penting tuh perempuan atau itu cowok baik itu bisa jadi suami. Nah ini kan kalau bagi kita ada sesuatu yang sangat prinsipil, ya, yang perlu kita jawab. Ya. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, bahwa ya memang makanya saya katakan ya di beberapa negara itu dibuka kelas ya untuk kemudian membantu bagaimana menjawab hal-hal seperti ini. Ya. Tahun lalu saya keliling ke 10 negara di Eropa, hadirin khotal iman, di beberapa tempat itu dibuat kelas dari mulai yang dasar sampai kemudian yang advance sebelum kemudian mereka masuk Islam. Ya. Di Korea juga ada di masjid di Taiwan itu ya. Kelas yang sangat dasar itu dari mulai pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita sudah aksiomatik. Sudah badihiyat, kita nggak akan tanyakan. Misalnya kenapa perlu adanya Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus Allah? Kenapa perlu Rasul? Kenapa Rasul nggak muncul sekarang? Nah itu perlu kita jawab dengan kita sudah aksiomatik. Hal tersebut minal musallamat. Sesuatu yang kita nggak akan tanyakan lagi. Cuma mungkin kita perlukan untuk kita menjawab kepada mereka. Atau kita buka kelas untuk kemudian hadirin khotal iman ketika mereka ingin belajar tentang hal itu. Ya. Jadi kembali betul bahwa kelakuan kita hadirin khotal iman menjadi representasi daripada Islam. Karena itu hadirin khotal iman, di sini kita perlu menjaga sikap kita. Tapi di saat yang sama juga kita perlu share, kita perlu banyak baca untuk kemudian sekiranya ada yang bertanya, berdialog dengan kita, bagaimanakah kita menjawabnya. Ya. Yang ketiga menarik hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, sebuah ungkapan bagaimana kita ya, dengan diri kita saja sering kita gagalnya, ya. Dan kita khawatirkan kita menjadi handy block, kita menjadi penghalang daripada dakwah ini dan bukan menjadi penyebab daripada hidayah. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kaedahnya memang demikian. Seseorang tidak akan mungkin mengubah orang lain sebelum lisannya itu berhasil merubah dirinya. Bagaimana lisannya bisa tajam mengubah orang lain sekiranya lisannya itu tidak merubah dirinya sendiri? Tapi bukan berarti kita sekali lagi berkecil hati hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Pada saat kita ingin merubah diri kita sendiri, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita perlu yang namanya kesabaran. Dan resep untuk istiqomah itu dua. Yang pertama, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita terus mohon agar Allah memberikan kesabatan, keteguhan, istiqomah dalam jalan dakwah. Sebagaimana yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan kami yang meneguhkanmu wahai Muhammad, hampir-hampir engkau mengambil sesuatu yang kecil. Ini tentang masalah penawaran orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah 1 bulan, beribadah kepada Tuhan mereka 1 bulan. Awalnya Nabi berpikir, mungkin kalau mereka sudah merasakan nikmatnya ibadah pada Allah, mereka akan bisa masuk Islam. Jadi yang dimaksud dengan syai'an qalilan, ini bukan dunia, tapi pertimbangan itu, agar jangan sampai salah faham. Tapi yang menarik adalah kata-kata walaula an tsabbatnaka. Kalaulah bukan kami yang meneguhkanmu. Jadi untuk keteguhan, istiqomah jalan dakwah,
Itu adalah bagaimana kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa mesra kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk istiqomah itu hadirin khotal iman perlu yang namanya partner. Perlu yang namanya hadirin khotal iman sebuah lingkungan yang mendukung kepada kita. Partner itu bisa suami, bisa kawan, yang kemudian bisa bantu menasehatkan diri kita. Ketika kita sudah mulai hadirin khotal iman, nampak sudah mulai lemas, ibadah kita, tilawah kita, sholat kita, ada teman yang kemudian menasehati diri kita. Karena itu hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali kalau kita berbicara tentang hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya. Semuanya menuju kepada hal yang lebih baik. Dan sadarilah hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kita senantiasa menjiwai yang namanya dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistiqomahan dan husnul khotimah kepada kita. Menutup apa yang saya sampaikan, ada seorang ayah dari kawan sakit, dirawat di RSCM. Sakitnya itu pengeroposan tulang belakang di daerah sininya. Jadi sakit sekali, karena untuk duduk saja sakit, terbaring pun sakit. Akhirnya tiada obat kecuali dia diberikan obat penenang. Obat penenang sejenis apa ya, biasanya apa Pak Bambang? Ada morfinnya dikit ya. Nah, orang kan kalau disuntikan hal tersebut biasanya ngaco, keluar kata-kata yang ngaco. Tapi yang subhanallah kemudian saya hadirin khotal iman rahimakumullah mengaca dari beliau adalah ketika beliau terasa sakit kemudian disuntikan, gak lama kemudian terjadi pengaruh dari obat tersebut. Apa yang beliau ucapkan? Salat. Saya tanya, Bapak ente kenapa nih? Dia bilang, inilah Ustaz katanya. Jadi bapaknya tuh tinggal di Jalan Pramuka, dekat perapatan Matraman tuh. Itu hadirin khotal iman, kalau sore pada asar, itu bocah-bocah kan pada main bola. Beliau itu kalau udah mulai pada asar, udah mandi, pakai sarung, pakai baju koko, itu udah mulai ngingetin anak-anak. Biar maghrib mereka udah selesai dan sholat. Subhanallah. Sebuah kalimat yang keluar dari mulut pada saat tidak sadar adalah sesuatu yang baik. Kalimat mengajak kepada kebaikan. Sholat. Subhanallah. Kita malu. Makanya ketika Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Bukan mudah. Orang ujung daripada hidupnya mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak terbiasa dari mulai dia hidup. Dari mulai dia sehat, kalau nggak biasa zikir, susah lisan dia untuk kemudian menjadikan la ilaha illallah sebagai penutup dari akhir hayatnya. Nggak usah jauh-jauh, kalau kita kesandung aja, apa yang kita ucapkan? Innalillah atau gitu. Naon wae tah nu kaluar kan? Banyak macam-macam gitu ya. Itu saja hadirin khotal iman. Jadi kalau memang ternyata dakwah itu sudah begitu kental dengan diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul khotimah kepada diri kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu jua yang memisahkan, tanpa terasa udah hampir jam 11 ya. Bapak-bapak mungkin gak kerasa, tapi yang ceramahnya udah mulai pegel mulutnya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, di kesempatan ini juga saya mohon pamit karena mulai besok dan juga Kamis saya mengisi di surau kita, dan Jumat saya sudah kembali ke Sydney ya. Insyaallah, tapi kajian tentang sahabat yang dijamin masuk surga kita akan tuntaskan dalam 2 hari ini untuk menyelesaikan 4 orang sahabat lagi agar kemudian kita bisa bercermin dari mereka. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya mohon maaf sekiranya ada kesalahan, kekeliruan ataupun sikap yang tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, ataupun ada tingkah laku bukan saja saya tapi istri dan anak-anak yang ternyata di luar daripada apa yang semestinya menjadi seorang pendakwah. Saya mohon maaf dan mohon diikhlaskan semuanya. Kalau ada salah-salah kata, canda, ataupun yang lainnya, saya mohon maaf, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kembali kita di surganya ya. Demikian hadirin khotal iman rahimakumullah ya. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Keirian burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.